Sampai sekarang, stetoskop menjadi simbol yang sangat dekat dengan profesi dokter. Kalau kita lihat di sinetron, film, atau gambar-gambar populer, selain baju putih Snelly, karakter dokter selalu akan mengalungkan stetoskop di lehernya. Pada video kali ini, saya, Dr. Gamarida Magfirah, akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan stetoskop dengan benar. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel Kata Dokter supaya kalian mendapat informasi-informasi yang bermanfaat tentang dunia kesehatan. Oke, kita langsung mulai. Di sini ada stetoskop. Jadi, stetoskop ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, di bagian bawah yang bersentuhan langsung dengan pasien ini adalah bagian membran. Kemudian, yang panjang di sini adalah bagian tube atau tabung yang akan menyalurkan suara dari membran ke earpiece. Nah, di sini ada dua bagian yang akan kita taruh di telinga. Nanti cara penggunaannya adalah kita harus lihat lengkungnya menghadap ke arah luar. Seperti ini. Ini berhubungan dengan anatomi telinga kita. Baik, kita mulai. Cara penggunaannya setelah kita pakai di telinga, sebaiknya tanpa penghalang pada saat menggunakan stetoskop. Jadi kita masukkan ke dalam lubang telinga seperti ini. Lalu, membran ini kita pastikan dalam kondisi terbuka dengan cara mengetuk. Saat suara terdengar nyaring, artinya membran terbuka di area depan. Lalu kita bisa langsung meletakkan membran ini ke bagian dada atau bagian lokasi yang ingin didengarkan atau diauskultasi. Pada saat kita ingin menggunakan membran bagian belakang, kita bisa memutar, lalu diketuk kembali, sehingga suara tersebut terdengar di bagian belakang. Perbedaan antara penggunaan membran yang besar dan kecil biasanya tergantung dari siapa pasien yang akan kita periksa. Bagian belakang seringkali digunakan pada pasien-pasien pediatrik atau pasien anak. Apa manfaat dari auskultasi pasien? Sebenarnya auskultasi atau mendengarkan suara pada pasien bisa dilakukan di beberapa lokasi, seperti pada pemeriksaan paru, kemudian pemeriksaan fisik jantung, pemeriksaan fisik pada organ abdomen, dan juga pada lambung bisa dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak kelainan pada organ tersebut. Contohnya, pada saat pemeriksaan di paru, kita akan mengarahkan membran ini pada area apex dari paru bagian atas atau bagian basal. Nah, kita melakukan pemeriksaan secara sistematik dari atas ke bawah, bisa juga sampai ke belakang punggung untuk mendengar suara di daerah posterior, sehingga kita akan mengetahui apakah ada suara yang tidak normal atau tidak. Suara seperti apa yang tidak normal? Seperti pada pasien asma, kita bisa mendengarkan suara wheezing pada saat ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Suara wheezing tersebut bisa muncul seperti ngik-ngik karena bronkus atau saluran nafas menyempit akibat inflamasi dan juga banyaknya sekret yang tertimbun. Juga ada suara seperti rongki, biasa terjadi pada pasien-pasien pneumonia dan juga pasien-pasien dengan akumulasi cairan berlebih pada parunya. Pada penyakit jantung, misalkan ada gallop atau murmur, yaitu suara napas tambahan yang muncul akibat adanya kelainan seperti kelainan katup, kemudian kelainan pada otot jantung, dan kelainan lainnya. Kemudian pada abdomen atau perut, bisa kita dengarkan suara peristaltik usus, seperti suara keruyukan namun dengan intensitas yang normal sekitar 4-20 kali dalam 1 menit. Pada saat suara tersebut meningkat lebih dari normal atau menurun bahkan tidak terdengar sama sekali, bisa memungkinkan adanya suatu indikasi penyakit tertentu di organ di dalam perut, seperti kondisi obstruksi atau penyumbatan dan juga paralitik atau ileus usus. Nah, selain untuk mengetahui hal tersebut, stetoskop ini juga bermanfaat alat bantu untuk pada saat pemeriksaan tensi yang manual dan juga pemasangan NGT atau alat medis lainnya. Jadi, penggunaan stetoskop ini tentunya banyak memiliki manfaat, namun tidak digunakan untuk kalangan umum karena menggunakan stetoskop ini perlu adanya pelatihan dan pengalaman tersendiri untuk mendengarkan seperti apa sih suara yang normal dan tidak. Jadi, kalau memang mendapatkan sesuatu kelainan atau keluhan, disarankan untuk tetap mengunjungi petugas medis. Baik, sekian pembahasan tentang manfaat dari stetoskop. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.